Selamat siang semuanya. Bagaimana? Hari ini siang ini masih semangat? Ini kita masih di pelajaran topik. Kita akan belajar berpikir komputasi atau bahasa kerja computational thinking. Apa saja computational thinking dan bagaimana materinya? Mari kita ikuti bersama. Tapi sebelum itu saya ada ice breaking teman-teman. Kita ikuti ice breaking ini ya. Berpikir komputasi. Apa itu berpikir komputasi? Minta tolong dibacakan Malvin. Berpikir komunitas adalah cara berpikir menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis seperti layak seorang mengulang komputer. Ya, berpikir apa ini Malvin? Komputasi. Ulangi. Ya, berpikir komputasi adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah. Nah, tapi dengan sistematis dan logis seperti seorang komputer. Seperti kita adalah ilmuwan komputer. Nah, ini bukan hanya tentang belajar coding. Kamu punya kemampuan berpikir komputasi ini bukan hanya untuk belajar coding aja, tapi bisa digunakan. Kita bisa gunakan logika yang sama dengan komputer untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita cari tahu dulu tujuan berpikir komputasi. Kita tolong dibacakan, Alex. Tujuan berpikir komputasi. Menyederhanakan masalah kompleks. Tujuan utamanya adalah agar tidak benar saat dihadapkan pada masalah yang besar dan rumit. Ya, seringkali kita melihat masalah itu kita sudah menyerah duluan karena melihat masalah itu terlalu besar. Padahal kalau kita punya berpikir komputasi ini, kalau kita berpikir secara komputasi ini, masalah yang besar itu ternyata nggak besar-besar amat. Bisa kita kerjakan. Hal yang besar tadi bisa menjadi lebih mudah dikerjakan.
mudah dilakukan, sehingga kita tidak mudah menyerah, tidak mudah gentar. Belum dicoba sudah menyerah. Nah, punya berpikir komputasi ini supaya kita bisa menyederhanakan masalah kompleks. Yang kedua, kita tolong dibacakan Audrey. Melatih logika dan pola pikir sistematis. Melatih untuk berpikir secara logis, mengikuti langkah-langkah yang jelas, dan mencari pola yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti yang terjadi. Ya, melatih logika kita, melatih pola pikir kita yang sistematis. Sistematis itu artinya berurutan. Habis ini, setelah ini. Yang pikiran kita menjadi logis. Melihat masalah itu sudah ada. Oh, setelah aku selesaikan ini, habis itu ini yang tak selesaikan. Habis itu ini yang tak selesaikan. Ada langkah-langkahnya, ada pola pikir yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Harapannya kalau kamu sudah belajar ini, nantinya ini dua bisa kamu capai, sudah bisa kamu miliki. Manfaatnya, kita melakukan sesuatu itu pasti harus ada manfaatnya. Misalnya kamu makan supaya kamu kenyang, manfaatnya kenyang. Kamu sekolah, manfaatnya dapat ilmu. Nah, manfaat berpikir komputasi ini juga ada manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Kamu dapat memecahkan masalah. Kamu juga dapat mengembangkan kreativitas kamu. Kamu juga dapat mempersiapkan diri di masa depan. Kenapa? Karena di masa depan nanti semuanya sudah serba komputer. Kamu harus punya cara berpikir yang sama seperti komputer. Lalu menumbuhkan sikap pantang menyerah. Sama seperti yang sebelumnya, untuk tujuan utamanya adalah kamu tidak mudah menyerah. Maka manfaatnya adalah kamu punya sikap yang pantang menyerah. Dihadapkan sebuah masalah, kamu bisa menyelesaikannya, berani dulu menghadapinya. Nah, inilah 4 pilar utama berpikir komputasi. Dekomposisi, ulangi setelah saya ya. Dekomposisi. Pengenalan pola. Abstraksi. Algoritma. Ada 4. Gak usah dihafalin dulu, dilihat-lihat dulu. Pertama ada yang namanya dekomposisi. Dekomposisi itu apa sih? Makanan apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecahkan masalah. Pengenalan pola, kalau bahasa Inggrisnya pattern recognition. Dilihat pola-polanya, apakah yang sama? Mencari kesamaan. Lalu yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu melihat sesuatu yang penting-penting saja. Kalau nggak penting nggak usah dipikirkan, nggak usah dilihat. Lalu algoritma, yang terakhir algoritma adalah menyusun langkah-langkah. Dari 4 kata ini, yang pernah kamu dengar atau yang sering kamu dengar yang mana? Abstraksi. Wow. Algoritma ya. Seringkali kita kalau nonton di YouTube, TikTok, konten kreator itu bahasnya algoritma. Kamu harus tahu algoritma itu langkah-langkah sebenarnya. Apa sih yang hubungannya apa algoritma yang ada di TikTok, yang ada di YouTube sama algoritma yang langkah-langkah ini? Jadi kalau di TikTok, YouTube, maksudnya algoritma adalah sistemnya TikTok itu sudah bisa membaca apa, bahwa oh si Jason ini sering bukain ini, misalnya sering bukain bola, si Jason sering bukain makanan, si Jason sering bukain apa misalnya anjing misalnya, karena dia pelihara anjing. Makanya nanti si TikTok akan memunculkan algoritma di akun TikToknya si Jason. Apa algoritmanya? Ya habis video anjing, video makanan, habis video makanan, video bola, habis video bola mungkin bola lagi karena dia nontonnya lama. Satu video dia selesaikan terus. Akhirnya mulai muncul bola. Terus dirasa bosan dia ganti anjing lagi. Video-video tentang anjing. Terus begitu terus. Itu yang dimaksud algoritma di TikTok gitu. Nah, hubungannya sama juga nanti kita akan belajar ini. Yang pertama,
Bagaimana cara merapikan semua mainan di dalam kotak mainan? Ini adalah sebuah masalah. Jadi untuk mengawali berpikir komputasi itu harus ada masalahnya dulu. Gak mungkin kita hidup tanpa ada masalah. Semuanya ada masalah. Ini masalah utamanya. Bagaimana cara kita merapikan semua mainan di dalam kotak mainan? Mungkin kamu nanti punya mainan banyak di rumah. Gimana cara ngerapikan? Atau kamu pernah mikir kan di playground, ya apa ya karyawan ini merapikan mainan segini banyaknya di tempat mainan? Yang pertama, kita pakai 4 pilar yang tadi. Pilar pertama namanya apa? Dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Memilah dan mengelompokkan. Jadi, dengan dekomposisi ini kita memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Contohnya, tadi kan tentang mainan. Nah, di mainan itu banyak yang beda-beda jenisnya. Mungkin ada yang boneka, ada yang tipe balok-balok begini, Lego begini, ada yang mobil-mobilan. Kita kategorikan dulu aja. Oh, jadi di satu tempat mainan itu ada mainan mobil-mobilan, ada mainan Lego-Legoan, kotak-kotakan, ada mainan boneka-bonekaan. Kita taruh nih, yang sini boneka, yang sana Lego, yang sana mobil-mobilan. Setelah itu kita cari polanya. Untuk bisa kita tahu bahwa itu adalah mainan mobil-mobilan, pastilah mainan tersebut ada rodanya. Kalau gak ada rodanya berarti bukan mobil-mobilan. Apakah boneka ada rodanya? Nah, apakah kotak ada rodanya? Nggak ada. Lego ini nggak ada rodanya, kecuali yang memang jenis Lego, yang jenis roda. Kita cari kesamaannya. Oh, sama-sama ada roda, berarti dia taruh di bagian mobil-mobilan. Oh, dia kotak, bentuknya kotak. Seperti Lego, kita taruh di kotak yang Lego. Oh, dia seperti boneka, boneka beruang, boneka Barbie, boneka lumba-lumba. Ya, kita cari polanya. Setelah itu, kita cari abstraksinya, kita hilangkan yang nggak penting-penting. Misalnya, kita abaikan dulu detail yang tidak penting dan fokus utamanya. Kita fokus dulu utamanya. Yang penting semuanya rapi, semuanya beres, semuanya ditata di satu tempat sesuai kategorinya. Contohnya, saat mengelompokkan mobil-mobilan, kita tidak perlu memikirkan warnanya. Oh, mobil warna ini taruh sini, mobil warna ini taruh sini. Nggak usah, mobil dulu dipinggirkan, boneka dulu dipinggirkan, kotak-kotak Lego dulu dipinggirkan. Yang penting apa? Yang penting rapi dulu, beres dulu, sesuai dengan jenis-jenisnya. Dan yang terakhir, algoritma. Algoritma itu adalah menyusun langkah-langkah. Kita buat serangkaian langkah-langkah. Oh, gimana sih untuk bisa menyelesaikan tugas merapikan mainan itu? Kita bisa ambil dulu mainannya di lantai. Lalu kita kelompokkan. Ini balok di sini, Lego di sini, mobil di sini, boneka di sini. Setelah itu kita, oh yang Lego balok taruh di dos A, mobil-mobilan taruh di dos B, boneka taruh di dos C. Selesai masalahnya. Jadi harus kita punyai berpikir komputasi ini. Ini juga bisa. Sebenarnya kamu sudah melakukan semua ini, semua pilar utama ini, memecahkan masalah. Mungkin kamu disuruh mama kasih tugas banyak. Hari ini, ya maafin, kamu ada tugas ini. Sudah dikasih tahu mamamu tuh tugasnya apa. Nah, sama Malvin dikelompokkan tuh, dikelompokkan, dicari polanya. Oh, apa yang bisa tak kerjakan, tak sambil ini dan ini. Dia cari tuh polanya. Terus dia fokus yang penting. Oh, ini kayaknya nggak dulu deh dikerjakan. Aku kerjakan ini dulu deh. Ini kayaknya lama kalau diselesaikan, jadi ini dulu. Atau ini yang cepat, jadi apa harus kerjakan dulu karena ini cepat. Lalu dia bikin langkah-langkahnya. Habis ini kerjakan ini, habis ini kerjakan ini.
Mungkin kamu sudah sering melakukan ini semua. 4 pilar dari berpikir komputasi. Cuman di pertemuan kali ini kita mau benar-benar memantapkan bagaimana kamu bisa berpikir komputasi. Kalau rasanya kalau saya cuma ngomong tok, kayaknya nggak paham-paham ya. Coba kita latihan dulu deh. Saya pandu, kita mengerjakan ini. Ini dekomposisi. Dari masalah yang besar kita pecah-pecahkan agar masalah tersebut mudah dan selesai, cepat kita selesaikan. Kita rapikan rumahnya Melvino. Di rumah makan kayaknya ada apa aja ya? Masalah merapikan rumah beres. Jadi kalau misalnya Jason handuknya taruh di mana, Jason cuma taruh di kursi. Ya. Kok handuknya cuma taruh di kursi, handuknya taruh di dapur, handuknya taruh di dapur. Persiapkan adalah atau ketika mencuci sepatu ya langsung siap. Yang belajar buku pelajaran, apalagi yang belajar. Belajar berarti lap kering, sabun, sepatu, lap basah, sisa sepatu ini kita taruh di mencuci sepatu ya. Kirim jawaban apakah benar? Oke. Satu lagi deh. Ketika teman kamu ajak belajar kelompok keluarnya, yang harus disiapkan adalah ketika merapikan kamar, yang harus dilakukan adalah ketika merapikan kamar, simpan baju kotor. Bisa menemukan masalah besar jadi masalah-masalah kecil untuk diselesaikan satu persatu. Kamu sudah bisa, dari masalah yang besar lihat hal-hal kecilnya itu dulu yang harus diselesaikan. Saya tadi merapikan kamar, yang dirapikan dulu handuknya, lainnya dan sebagainya. Bukan berarti kamu ada masalah merapikan kamar kamu bingung. Aku harus merapikannya dari mana ya? Gak usah bingung, lihat hal-hal kecilnya dulu. Sekarang kita memantapkan algoritma. Pola dulu ya. Kan dalam 4 pilar utama berpikir komputasi, bagian kedua kita harus belajar pola terlebih dahulu untuk bisa menemukan kesamaan agar memudahkan pekerjaan kita nanti. Nah, kamu sudah duduk berdua. Saya minta kamu keluarkan alat tulisnya. Kamu bisa kerjakan ini tentang pola. Silakan dikerjakan sesuai dengan
yang ada. Gak harus pakai pensil warna kok yang kotak-kotak itu. Pakai pensil aja juga bisa. Yang penting polanya sama. Begitu juga dengan yang gambar wajah. Silahkan dikerjakan. Saya buka dari sini. Perhatikan ya, ini untuk bagian atasnya dan wajahnya, mulutnya. Ini untuk bagian matanya. Ini rambutnya ke bawah. Ini wajahnya. Ini matanya. Ya, saya bantu deh. Yang ada bilang pola yang pertama. Ini 1. Ini tambah 2. Ini tambah 3. Pola yang keempat adalah yang begini dong. Nah, ini pola yang pertama. Begitu dan pola yang kedua juga empat. Ayo. Pakai pensil warna boleh, pakai pensil biasa juga nggak apa-apa. Contoh lagi, matanya, lihat matanya begini. Mulutnya begini. Rambutnya. Lakukan sampai yang sini ya. Nah, ayo, gampang. Coba kenali polanya. Atau
jelas dong itu. Nah, yang kedua itu seperti ini ya. Nah, ini yang gambar kedua ya. Pola kedua. Ketiga adalah paling bawah. 3 mata. Lalu yang terakhir adalah ini 1, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, berarti baris keempat. Nih. Oh, tunggu belum ya? Kiri, tengah, kiri, atas, berarti sama dengan pola kedua ya. Sama dengan pola kedua. Ini rambutnya agak keriting ya. Lalu juga sama, ini matanya, mulutnya, rambutnya, juga kasih rambut aja ya. Ini juga sama, matanya, mulutnya, senyum, mulut, bulat. Biar kasih rambut saja. Ini terakhir, matanya garis, mulutnya senyum, rambutnya. Oke. Tinggal satu kali lagi. Algoritma. Gampang banget. Kamu cukup kerjakan yang Indomie saja. Cara membuat mie instan. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat mie instan. Kamu tentukan urutan mana yang lebih dahulu. Kerjakan saja yang instan karena waktu kita. Kamu mau kerjakan yang sebelahnya itu juga bisa. Bukan dicetak urutannya, 1 mana, 2 mana. Sudah. Langsung saja kita bahas. Yang pertama sekali yang kita lakukan adalah kita siapkan dulu sebungkus mie instan. Ini yang pertama banget. Yang kedua, yang mana? Panaskan air di dalam panci hingga mendidih. Langkah kedua. Langkah ketiga adalah apa? Masukkan
instan ke dalam air. Habis kita panaskan airnya, kita masukkan instannya. Setelah itu kita apakan? Betul, sambil menunggu mie matang, kita siapkan bumbu di dalam mangkuk. Setelah itu, setelah mie matang, tiriskan sebagian air. Yang keenam, betul, aduk mie, dan yang terakhir mie instan siap disajikan. Oke, yang bagian kedua bisa kamu kerjakan, tapi kita mau tutup kegiatan pembelajaran kita coding hari ini. Saya minta diletakkan dulu. Saya mau kita merefleksi bersama apa saja kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Ada 4 pilar berpikir komputasi. Ada yang bisa beritahu saya 4-4-nya? Yang pertama, dekomposisi, benar. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Ini diingat-ingat terus ya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Silakan bereskan barang-barangnya, persiapan pulang.